Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Diani Widya Rahmawati, peserta PJKS dari SMK di Biro Kabupaten Bantul. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani teman saya Ibu Ria Rahmawati, beliau dari SD Trucuk. Kami akan melakukan coaching dalam supervisi akademi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Diana. Baik Bu Ria, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ibu. Baik Bu Ria, hari ini kita mengadakan pertemuan dan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya Ibu, siap. Sebelum nanti saya amati jalannya pembelajaran yang akan Bu Ria lakukan di dalam kelas, sebelum saya juga akan melakukan supervisi kelas, kita melakukan percakapan lebih dahulu di observasinya. Baik Bu Ria, yang dalam kita melakukan percakapan observasi ini tentu saja ada tujuan yang akan kita lakukan, yaitu mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal nanti dia akan merasa lebih siap, lebih percaya diri, sehingga pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Iya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bu Ria. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Bu Ria capai. Apa Bu tujuan pembelajarannya? Maaf ya Bu ya, sedang batuk ini. Nggak apa-apa Bu Ria. Berdasarkan RPP yang sudah saya buat Ibu, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah mengidentifikasi makna batik sebagai warisan budaya bangsa dan menjelaskan alat, bahan, serta bagaimana tahapan proses membatik. Baik, Bu Ria, ini menarik sekali, ada tujuan pembelajaran yang akan Bu Ria capai. Kemudian Bu Ria, saya akan mencepati nanti Bu Ria, kemudian harapan apa atau area pengembangan mana yang ingin saya amati Bu Ria? Baik Ibu, untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan tentang makna batik sebagai warisan budaya bangsa serta alat, bahan, dan tahapan proses membatik. Sedangkan untuk keterampilan adalah mengomunikasikan hasil identifikasi tersebut dan menjelaskan tentang proses membatik secara lisan maupun tertulis dengan runtut dan jelas Ibu. Nah, bagus sekali Bu Ria, area pengembangan yang ingin dicapai di bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu Ria ya. Iya Ibu. Baik, untuk selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Ria terapkan di dalam kelas dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran atau metode pembelajarannya. Baik Ibu, nah untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Bu. Untuk model ini saya menggunakan PBL atau PJBL nih Bu. Nah, untuk metodenya menggunakan diskusi, tanya jawab, serta penugasan Bu, seperti itu. Keren sekali rancangannya Bu Ria. Jadi yang ingin diterapkan di kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran PJBL dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan. Lalu bagaimana media pembelajaran yang akan Bu Ria gunakan dalam kelas? Nanti untuk media pembelajarannya saya menggunakan dokumentasi Bu dari pengrajin batik dan artikel tentang filosofi motif batik daerah Bu. Baik Bu Ria, kapan akan kita lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Besok hari Rabu Ibu, pukul 9 ya, mata pelajaran pendidikan batik, materinya proses dan teknik membatik di kelas 5.
Baik, kuliah pada hari Rabu pukul 9 dengan materi berarti saya akan datang ke kelas ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada kelas yang kita kuliah. Setelah nanti kuliah melakukan observasi ataupun pembelajaran, kita mengadakan percakapan lagi ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang akan nanti dilakukan oleh saya. Siap ya Bu? Siap Ibu. Baik, Kuliah, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dalam kegiatan observasi. Sampai bertemu di kegiatan hari Rabu ke-9. Baik, Kuliah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Diana. Baik, Kuliah, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Kuliah terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Kuliah lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Kuliah lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Kuliah terkait dengan jalannya kegiatan proses observasi yang sudah kita lakukan? Mungkin karena belum terbiasa ya Bu, saya merasa tegang, agak gugup di awalnya saja, tetapi alhamdulillah ketika kegiatan pembelajaran sudah berjalan, saya sudah merasa lebih baik dan lebih lancar. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik dan bagus sekali di kelas tadi. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Bu Ria ingin lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah tahapan pembelajaran apa saja yang Bu Ria lakukan di dalam kelas? Tahapan yang dilakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran Ibu, dan untuk area pengembangannya yang dilakukan yaitu di area pengetahuan dan keterampilan seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Ya, baik. Jadi area pengembangan di area pengetahuan dan keterampilan, kemudian menurut Bu Ria sejauh mana area pengembangannya tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dengan baik di kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan Bu. Ada beberapa anak yang masih kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran tadi. Baik, Bu Ria. Tadi sebenarnya saya lihat itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian kendala apa yang Bu Ria hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas? Untuk kekurangan yang sering terjadi itu masih ada beberapa siswa yang belum terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut masih kurang aktif seperti itu. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat dan kurang aktif. Mungkin hanya mengandalkan teman ya Bu ya? Iya Bu, seperti itu, betul Ya. sekali Bu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mereka kurang aktif, mereka tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya. Ini Bu, mungkin karena dalam pembagian kelompoknya ya Bu, saya membaginya tidak sesuai dengan minat anak. Misalnya saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang auditori dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi disesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut, melakukan pertanyaan kepada anak untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas seperti apa. Baik, jadi itu adalah proses pembelajaran yang akan Bu Ria lakukan nantinya menyesuaikan dengan kenyamanan dan gaya belajarnya masing-masing ya Bu Ria. Iya Bu. Mudah-mudahan yang Bu Ria rencanakan dan realisasikan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik daripada yang tadi. Kemudian saya tunggu cerita Bu Ria nanti terrealisasi atau tidak, kemudian kapan akan melakukan realisasi perubahan dengan yang Bu Ria sampaikan. Untuk waktu tepatnya belum ditentukan pasti ya Bu, namun insya Allah akan saya lakukan secepatnya seperti itu. Baik Bu Ria, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kemudian semoga yang Bu Ria rencanakan ini secepatnya terrealisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ria yang telah berbagi pengalaman